ونستغفره ونعوذ محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Darul Nizam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa pernah untuk menghitungnya. Karena berapa alam sudah Allah berikan kenikmatan kepada kita, mulai daripada alam arwah, kemudian turun ke alam rahim, sekarang hidup di alam dunia, kelak nanti di alam barzakh, dan kemudian di alam akhirah kita akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, kita harus selalu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan atau kajian kitab Al-Hikam karangan Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala wal liyukhaffif alam al-bala 'alayka ilmuka bi annahu subhanahu huwa mubli laka فالذي واجهتك منه الأقدار والذي عودك حسن الاختيار ليخفف ألم البلاء عليك علمك. Hendaklah pengetahuan kamu ini bisa meringankan sakitnya ujian atau susahnya ujian yang Allah berikan kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ujian kepada para hambanya, termasuk kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, tak akan luput daripada ujian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan ujian. Para anbiya wal mursalin tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah Subhanahu wa taala, betul tidak dia itu cinta kepada Allah, maka dari itu Allah akan menguji hamba tersebut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita atau anak-anak kita bersekolah, tatkala dia ingin naik tingkat dari kelas 1 naik ke kelas 2 atau kelas 3 ke kelas 4, mesti mengikuti ujian yang diadakan oleh gurunya. Begitu juga kehidupan kita. Tatkala derajat kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap-siap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa naik tingkat di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah menyukai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala liyasma'a tadarru'ahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan daripada hamba tersebut.
Kadang Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita terhadap nikmat sehat. Sehingga dikatakan oleh ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'rifuha illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang sehat, dan tidak bisa kecuali orang yang sakit. Kalau kita sehat kadang lupa, tapi kalau ada tetangga kita sakit, melihat kita sehat, wah enak betul ya itu orang, kesana kesini, gak pernah capek, gak pernah sakit, gak pernah flu dan lain sebagainya. Nah, ini nikmat sehat itu adalah mahkota yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sehat. Tidak mengetahui nikmat sehat tersebut kecuali orang itu sakit. Makanya kalau kita masuk ke rumah sakit, bisa timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masuk ke rumah sakit, lihat ada orang begitu, orang begini, pakai infus dan lain sebagainya, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Engkau ya Allah. Nah, ini kadang manusia lupa atas nikmat sehat, dan bahkan nikmat-nikmat yang lain manusia ini banyak lupa, sehingga perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan bahwa semuanya nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi daripada bala yaitu untuk menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang mengetahui ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa ringan tatkala menerima ujian tersebut. Tidak merasa berat pada Allah Subhanahu, tidak akan terasa berat. Nggak usah terlalu dipikirkan. Kadang ada seorang yang usahanya gagal, jatuh di tengah jalan, kadang dipikirin, stres akhirnya. Nah, kita kembali kepada Allah. Memang Allah sudah menentukan demikian. Kemarin ya musim pemilihan caleg dan lain sebagainya, sudah berkorban berapa miliar dia keluarkan, nggak jadi. Akhirnya apa? Dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kembalikan kepada Allah, ya Allah, berarti saya ini nggak naik, misalnya belum ditakdirkan olehmu ya Allah. Dikembalikan seperti itu. Kalau dipikirin berapa ya dana yang sudah dikeluarkan, berapa tenaga, ya bagaimana capeknya, maka dia akan menjadi orang yang putus asa dan akan stres. Naudzubillah. Makanya semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tahu ya bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa ringan. Walladzi wajahatka minhul aqdar walladzi awwadaka husnul ikhtiyar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang menentukan untukmu takdir-takdirnya. Semua langkah kaki kita semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan kita itu hidup di dunia ibarat wayang yang dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wayang itu tergantung dalangnya. Kalau dalangnya pengen Arjuna itu ke kanan, pasti ke kanan. Kalau Arjuna pengen ke kiri si dalang, ya maka Arjuna itu akan berjalan ke kiri. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa menyikapi ya apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat ujian dari Allah, kita bersabar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan apa yang Allah perintahkan,
tatkala Allah memberikan ujian kepada kita kemudian kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas ya pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pahala sangatlah banyak dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha daripada kita hambanya. Allah pasti akan memberikan ya balasan yang sesuai dengan keinginan pada kamu atau memberikan kepada kamu husnul ikhtiyar, ya pilihan yang terbaik, ya pilihan yang paling baik. Allah tidak mungkin memberikan untuk hambanya itu sesuatu yang tidak baik. Ya, Allah pasti memberikan semuanya kepada hambanya sesuatu yang baik. Allah sangat perhatian kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Semua yang Allah berikan kepada kita ini sesuatu yang terbaik bagi kita. Jangan disangka ada orang sakit itu adalah musibah dari Allah. Itu hikmah daripada sakit itu. Mungkin tidak ada yang tahu itu hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Bisa saja dengan Allah berikan rasa sakit kepada seorang hamba tersebut, diberikan penyakit, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya untuk kemaslahatan dia di akhirat, bukan kemaslahatan dia di dunia. Hidup yang akan kekal abadi, hidup kita adalah di akhirat. Maka dari itu Allah memberikan penyakit untuk bisa melunturkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya. Ya, semuanya pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kemarin saya baca satu hadis di dalam kitab Mukhtasar Hadits Nabawiyah yang dikatakan idza hamma ahadukum al-amal, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan atau punya satu urusan, falyarka raka'atain, maka dia adalah mengambil atau melakukan salat 2 rakaat ghairul fardhu, selain salat fardu, maksudnya salat sunnah istikharah. Kalau kita punya pilihan ya, kemudian kita bingung mau ke kanan atau ke kiri, mau maju atau tidak, ya mau menikah ya si A dengan si A atau si B, kita masih bingung. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyarka raka'atain," adalah kita melakukan salat 2 rakaat sunnah. Ghairul fardhah berarti sunnah. Ya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya, bukan hanya tatkala kita bingung untuk memilih 2 urusan. Ya, ulama-ulama kita terdahulu mengajari kita untuk selalu melakukan sholat istikharah setiap waktu duha. Ya, habis sholat duha kita sunnah ya seperti yang dilakukan oleh ulama, yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena tatkala kita keluar ya mungkin ke urusan kita, ke toko untuk berdagang, ke kantor untuk bekerja dan lain sebagainya, agar semua langkah kita dan apa yang kita dapatkan itu ya sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terbaik. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan demikian setelah sholat duha, sebelum mereka berangkat untuk berdagang dan lain sebagainya, mereka melakukan sholat istikharah 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik, sehingga mereka tatkala pulang membawa rezeki, membawa hasil daripada usahanya, itu adalah pilihan
mereka meyakini pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Setelah sholat duha, ya, kita melakukan sholat istikharah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini ya Allah, saya minta dipilihkan yang terbaik oleh-Mu ya Allah untuk menentukan kehidupan saya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, mandhanna infika kalutfihi an qadrihi fadzalika liqusuri nawarihi. Barang siapa yang menyangka mandhanna infika kalutfihi, lepasnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala daripada takdir yang Allah tentukan kepadanya, fadzalika liqusuri nawarihi, itu menandakan bahwa dia itu terbatas di dalam penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sangat terbatas. Kalau ada seorang menyangka atau berpikir bahwasanya tatkala dia terkena musibah, tatkala dia terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwasanya Allah sudah tidak sayang lagi sama dia, Allah sudah tidak senang lagi kepada dirinya. Ini menandakan hamba tersebut adalah hamba yang kurang ilmu dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang menganggap keterpurukan yang dia terima itu menanda dia menganggap itu Allah benci kepada dirinya, itu adalah suatu kekurangan daripada ilmunya. Dia tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, menilai Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan keimanan daripada orang tersebut. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah nikmat hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa kenikmatan, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dan juga Allah tatkala memberikan musibah kepada kita, itu hakikatnya adalah juga nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah pemberian dari Allah. Nikmat pemberian, musibah juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita tadi saya bilang mendapatkan musibah, kita merasa susah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Hikmah daripada itu semuanya adalah hal yang terbaik bagi kita. Karena Allah selalu memberikan hambanya sesuatu yang terbaik. Tatkala kita diberikan ujian sakit, tadi saya bilang, mungkin Allah melunturkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, kemudian Allah mendekatkan memberikan satu kemuliaan bagi orang tersebut. Kita tidak tahu hikmah-hikmah di balik hal tersebut. Dan juga apa yang dilakukan hamba, istarja, dia membaca inna lillah wa inna ilaihi, dia membaca alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hamba tersebut yang Engkau ambil anaknya ya Allah, yang aku cabut nyawanya atas perintahmu ya Allah, dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnu lahu qasran fil jannah. Wahai malaikat-malaikatku, bangunkan bagi orang yang meninggal anaknya tadi, kemudian dia bersyukur kepada aku dan dia istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kembalikan semuanya kepada aku, maka bangunkan untuknya satu istana di surga.
kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat-sangat luar biasa, di luar daripada jangkauan kita, di luar. Allah Maha memberikan keutamaannya untuk hamba-hamba. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah menyedihkan apabila seorang hamba meyakini dan menganggap apa yang Allah berikan kepadanya daripada hal-hal yang tidak dia sukai, ya, dia menganggap itu semuanya Allah benci, Allah tidak suka kepada dirinya. Maka dari itu orang tersebut adalah orang yang kurang ilmu, kurang dalam hal memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la yukhafu alaika an taltabisa turqa alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Tidak dikhawatirkan bagimu, kamu ini bingung mencari jalan yang Allah tentukan. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata, seorang na'udzubillah, akan terjadi hukum rimba, akan terjadi yang kuat akan menang, yang lemah akan selalu kalah. Tidak akan ditetapkan keadilan ya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua kehidupan kita Allah berikan aturan, yaitu agama. Kalau sudah ada agama ya, sebagai aturan yang Allah tentukan untuk kita umat hambanya, maka tidak dikhawatirkan lagi kita itu akan sesat jalan kita, karena sudah ada rambu-rambunya. Kalau kita masuk satu jalan, ya jalan tol misalnya, kita nggak khawatir nyasar. Kenapa? Karena jelas rambu-rambunya. Jakarta 350 kilo misalnya, kanan Bogor, ke kiri Bekasi, itu sudah ada rambu-rambunya. Jadi tinggal kita ikuti. Apalagi zaman sekarang ada GPS, ya ikut tinggal oleh Allah Subhanahu zaman, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya ada beberapa umat yang nabinya paling banyak, seperti Bani Israel. Bani Israel itu nabi dan rasulnya paling banyak daripada kaum-kaum yang lain. Karena memang Bani Israel ini adalah kaum yang paling cengkal, kaum yang paling sulit dibilangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suruh nyembelih sapi masih nanya, sapinya yang warna apa? Yang jantan apa, yang betina? Kemudian yang digembala atau tidak? Ya, sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mempersulit ya mereka karena pertanyaan mereka sendiri, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukku. Jangan kamu bertanya sesuatu, apabila kamu menanyakan hal tersebut, kamu tampakkan hal tersebut akan kaumnya lewat, sehingga sampai di ujung diatur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam mereka katakan, kami tidak jadikan hari Sabtu, wahai Nabi, kami cuma pasang jaring, ambil ikannya hari Minggu. Pasang jaringnya hari Sabtu, ambil ikannya hari Minggu. Itu mereka berhilah di dalam agama. Apa yang terjadi kepada mereka?
dikutuk mereka naudzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu monyet-monyet yang hina. Makanya ya Bani Israil itu Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Makanya ada teori Darwin mengatakan manusia itu berasal dari orang mukmin, orang yang berilmu, orang yang bertakwa gak mungkin nyasar jalannya. Apalagi orang yang berilmu punya pengetahuan, oh ini halal, ini haram, ya ini syubhat. Dia tahu rambu-rambunya, dia tahu remnya, gak mungkin nyasar. Tapi yang dikhawatirkan kata Imam Ibn Athaillah Sakandari adalah hawa nafsu yang menguasai dirinya. Kalau sudah ya dia tahu jalan, tapi hawa nafsu yang menguasai dirinya, maka jalan yang salah akan dia terjang. Nah, kalau sudah hawa nafsu menguasai diri seorang orang tersebut, ya maka dari itu kalau salah jalan ini tidak dikhawatirkan kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, karena sudah tahu jalan-jalannya, sudah tahu rambu-rambunya. Tapi yang dikhawatirkan adalah tatkala hawa nafsu menguasai orang tersebut, sehingga jalan manapun akan dia terjang, akan dia langgar. Ya, semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya dianjurkan selalu untuk memerangi hawa nafsu kita. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala para sahabat nafsunya ini ya, terbujur kaku, ya tatkala وصلاة الله تمشى المصطفى مدير الحق دعانا والوفاء بكتاب في رناش الشفاء وعلى آله كرام الشرفاء وعلى صحبه المصابر الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سره في رضاك ولا تولد وليا سواك ولا تجعلنا من خلق ومن وصاك واسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Allahumma billahi min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.